Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Will Diamond Channel. Kali ini kami masih menyajikan edisi revisi dari YouTube kami yang terdahulu, di mana YouTube kami yang terdahulu tidak diisi dengan narasi, tapi hanya diisi oleh dengan musik. Ya, kali ini kami bisa mengisi dengan narasi. Judul YouTube yang akan kami sajikan kali ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Matematika atau Teori Grup. Video YouTube ini dikutip dari tulisan kami yang dimuat di blog kami sendiri, yaitu willdiamond2000.wordpress.com. Nabi Muhammad dan Teori Grup. Video ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pola pikir yang sejalan dengan konsep manusia. Pola pikir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terlihat selaras dengan konsep matematika, yaitu aljabar mengenai grup atau himpunan. Dikutip dari berbagai hadis dan riwayat, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di suatu masjid, seorang pemuda masuk ke dalam masjid. Lalu pemuda itu berkata, "Wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam dan siap melaksanakan semua ajaran Islam. Tapi mohon izinkan saya untuk tetap melakukan perzinahan. Apakah diperbolehkan?" Melihat sikap dan pertanyaan pemuda asing yang tidak sopan itu, beberapa sahabat berdiri untuk memberi peringatan kepada pemuda tersebut, tapi segera dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan senyum ramah, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Silakan duduk ya anak muda, dan izinkan saya bertanya kepadamu." "Silakan ya Muhammad," jawab pemuda tersebut. Kemudian terjadilah dialog sebagai berikut. Nabi Muhammad berkata, "Bolehkah orang menzinai ibumu?" Pemuda menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad berkata lagi, "Bolehkah orang menzinai istrimu?" Pemuda berkata, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad bertanya, "Bolehkah anak perempuanmu dizinahi?" Sang pemuda menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad bertanya lagi, "Bolehkah kakak perempuanmu dizinahi?" Pemuda tadi menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad bertanya lagi, "Bolehkah adik perempuanmu dizinahi?" Pemuda tadi menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad bertanya lagi, "Bolehkah bibi perempuanmu dizinahi?" Pemuda menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad bertanya lagi, "Bolehkah keponakan wanitamu dizinahi?" Sang pemuda menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Nabi Muhammad bertanya lagi, "Bolehkah ipar perempuanmu dizinahi?" Sang pemuda menjawab, "Tentu saja tidak boleh." Lalu Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, "Begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak rela jika istrinya, ibunya, anak perempuannya, kakak perempuannya, adik perempuannya, bibinya, dan ipar perempuannya dizinai oleh siapapun." Sang pemuda takjub dan terpana mendengar argumentasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanpa ragu, pemuda itu segera mengikrarkan diri sebagai muslim tanpa memberi syarat apapun. Alhamdulillah. Argumen yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW selaras dengan teori grup yang diajarkan dalam matematika aljabar. Karena seorang manusia normal tidak mengizinkan istri, ibu, anak perempuan, saudara-saudara perempuan,
keponakan perempuan bibi dan ipar perempuan dizinai oleh orang lain, maka orang lain dan semua orang pun akan memiliki sikap yang sama, yaitu tidak mengizinkan istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan ipar perempuannya dizinai oleh orang lain. Pemberlakuan sifat umum bahwa semua orang tidak ingin keluarganya, ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan lain-lainnya dizinai adalah perwujudan dan implementasi dari teori grup dalam aljabar. Menurut teori grup, jika sebuah anggota memiliki sifat XYZ, maka semua anggota dalam grup itu juga memiliki sifat XYZ. Jadi pertanyaan awal yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pemuda tadi merupakan implementasi dari teori grup. Saya melihat bimbingan langsung dari Tuhanlah yang membuat Nabi Muhammad SAW memiliki pemahaman yang baik dalam menerapkan aljabar di kehidupan nyata sehari-hari. Sebagai catatan, artikel di atas diambil dari artikel ini diambil dari artikel yang saya buat di blog saya pada tahun 2017, di mana alamatnya adalah https://2wildaiman2000.wordpress.com /2017/02/19/3333. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga bermanfaat. Hormat kami, Wildaiman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.